sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok berdetar bersama gitu loh. Itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulan, boleh. Namanya juga usulan. Ini sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah 2 kali datang ke PDIP. Kunjungan balasan ini adalah dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara dua partai, PKS dan PDIP. Nah, tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar lebih baik ke depan. Sebenarnya kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten kota. Ini masih dalam proses. Ya, makin intens ya komunikasi PKS dan juga PDIP. Sekarang saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang, coba jelaskan skenario yang paling mungkin untuk saat ini untuk Pilgub Sumatera Utara. Mungkin tidak sih PKS, PDIP berkoalisi mendukung calonnya dan juga bisa mengajak partai politik, kita nggak tahu mungkin PAN atau juga P3. Ataukah semua merapat ke Bobi lawan kota kosong Bobi? Seperti apa? Saya mendengar kabar bahwa Mas Bobi itu menimbang-nimbang wakilnya adalah Bupati Serdang Bedagai ya, Pak Dharma Wijaya kalau nggak salah namanya. Dan itu dari PDI Perjuangan. Jadi bisa jadi kebimbangan PDI Perjuangan pada hari ini sebetulnya selain bahwa merasa bahwa Edi Rahmayadi itu kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya kurang cocok dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya juga menimbang suatu opsi yang tidak mudah bahwa PDI Perjuangan mendukung Mas Bobi dan mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Kenapa saya sebut tidak mudah? Karena kita tahu suasana psikologis PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan keluarga Pak Jokowi ya, pasca Pilpres 2024 itu tidak begitu bagus gitu. Jadi ini tarik-menarik antara realita elektabilitas dengan realita perasaan lah, katakanlah begitu. Nah, kemungkinan kedua PDI Perjuangan bergabung dengan PKS untuk mendukung Edi Rahmayadi. Menurut saya ini balik lagi tadi di depan sudah saya jelaskan tidak akan mudah karena pertama kemarin itu adalah lawan, yang kedua kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya tidak ketemu. Opsi yang ketiga yang belum dibahas, ya barangkali bisa menarik untuk dibahas di sini adalah PDI Perjuangan mengajukan calonnya sendiri internal. Misalnya tadi ada Ketua DPD Pak Rapidin Simbolon misalnya. Atau siapa misalnya, nanti biar tanya dengan Bang Saleh lah gitu ya. Dan wakilnya dari PKS gitu. Jadi Edi Rahmayadi justru tidak bisa maju karena tidak ada partai politik yang mendukungnya. Nanti Bobi dengan koalisi besarnya, Grand Coalition-nya berhadapan dengan koalisi PDI Perjuangan dengan koalisi PKS. Mengajukan entah siapa namanya. Nggak tahu namanya siapa calon gubernurnya dari PDI Perjuangan dan wakilnya dari PKS. Saya kira itu 3 skenario yang bisa terjadi. Nah, kalau opsi yang pertama terjadi di mana Mas Bobi didukung PDI Perjuangan dan wakilnya di PDI Perjuangan, maka Mas Bobi akan berhadapan dengan kota kosong. Karena PKS sendirian di luar 10 kursi tidak mencukupi karena syaratnya adalah 20 kursi. Begitu Caca. Oke. Mas Iqbal, boleh dong dikomentari opsi pertama ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kemudian PKS ditinggalkan oleh PDIP karena merapat ke Bobi. Padahal komunikasi ini intens. Bagaimana? Ya saya kira ini kan semuanya masih proses ya. Dan kami meyakini bahwa PKS kan punya 10 kursi. Dan selain 10 kursi PKS ini punya mesin yang ini mungkin tidak didapat di partai lain. Mesin PKS ini sangat kuat ya, dan memang soliditas PKS dalam menjalankan berbagai macam pemilihan sudah terbukti. Dan kami pernah menjadi gubernur. Itu memang kami perlu berhati-hati, perlu waspada, perlu mengkaji lebih dalam ya. Sehingga untuk Sumatera Utara ini kami mungkin dalam waktu dekat segera memutuskan, tetapi kita masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk menyampaikan keputusannya. Jadi untuk Sumatera Utara kami sudah final, tinggal di ujung, tinggal diputuskan. Dan memang ada 2 nama yang mengkerucut ini antara Bobi Nasution dan Bang Edi Rahmayadi. Kita doakan semoga nanti PKS dapat menentukan pilihan yang terbaik. Masih masuk juga Bobi. Oke, kalau misalnya saya dari PAN ini ingin tahu gini sebenarnya, kalau PAN ini memang istiqomah sekali sih untuk mendukung Bobi atau mungkin karena realistis pengen menang, didekati gencar oleh PKS bahkan juga PDIP, goyah juga ini iman atau bagaimana? Pertama ya, saya katakan tadi bahwa
PAN itu termasuk yang pertama sekali mengusung Bobi ini, itu satu. Susah digoyang nih ya. Jadi yang kedua, jangan-jangan nanti justru kita yang ngajak nih PDIP sama PKS masuk ke sini gitu loh. Jadi sehingga apa yang disampaikan Pak Kodari tadi mungkin bisa melawan kotak kosong kalau misalnya kita berhasil mendekati ini. Apalagi tadi kan kita lihat tuh, baik PDI Perjuangan maupun PKS mengatakan mereka tetap opsinya belum final. Katakanlah misalnya seperti PKS tadi. Ada dua nama kan, Edi Rahmayadi sama Bobi Nasution gitu. Jangan-jangan nanti pilihannya malah justru Bobi Nasution gitu. Nah ini yang saya kira jadi wacana yang saya kira perlu diperluas gitu. Bagaimana caranya supaya ya kami dari koalisi kami ini bisa betul-betul memenangkan pertandingan ini. Yang insya Allah saya kira nggak akan berubah lagi lah kalau PAN ya. PAN akan tetap konsisten berada di jalur untuk memenangkan Bobi Nasution karena kami yakin ini jalan benar, jalan yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Sumatera Utara. Oke, nah bagaimana Mas Ciko, dari 3 kronologis ini kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya nanti arah yang diambil oleh PDIP seperti apa. Mungkin juga kemudian semua merapat ke Bobi lawan kotak kosong ini seperti apa. Padahal sempat santer ini, katanya Bobi di blacklist sampai PDIP. Jadi begini, kalau kita bicara soal kepentingan warga Sumatera Utara, memang lebih baik calonnya lebih dari satu. Itu tadi sudah kami sampaikan, PDI Perjuangan akan mengupayakan sebisanya akan ada tandingannya lah dari calon yang sudah ada, yang sudah definitif. Tapi kalau soal satu rumah dengan Bang Saleh Daulay, saya nggak pernah canggung, karena saya juga pernah satu perahu dengan Bang Saleh. Jadi intinya sebenarnya semua masih cair. Kita lihat nanti, tapi doakan saja. Dan ini kita harus berpikir untuk rakyat. Dan saya rasa yang terbaik untuk rakyat tentunya bila ada alternatif selain satu calon melawan kotak kosong. Oke, sekarang mungkin saya kembali lagi nih ke Bang Saleh. Bang Saleh sebenarnya bagaimana sih meyakinkan ke masyarakat Sumatera Utara bahwa koalisi gemuk ini memang karena ini sosok yang diinginkan oleh masyarakat, bukan karena faktor besar ada presiden di sana. Jadi kalau kita lihat ya pertama, kita lihat secara sosiologis memang pemilih yang paling banyak di Sumatera Utara itu kan angkatan muda, anak-anak muda, generasi muda. Nah karena itu kita mendorong pemimpin-pemimpin muda lahir. Dan bukan hanya pada pilkada seperti sekarang, bahkan pada pileg yang lalu justru banyak sekali anak-anak muda yang terpilih, terutama di PAN. Di PAN sekarang itu banyak sekali caleg-caleg yang baru ya masuk ke Senayan itu justru anak-anak muda. Itu satu. Yang kedua, kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Bobi selama ini itu alhamdulillah kan koridornya sudah benar. Jadi kalau kita memberikan penilaian secara objektif, dia mungkin ya dapat dikatakan berhasil lah untuk memimpin Kota Medan. Yang ketiga, ini sekarang apa namanya partai-partai ini itu secara objektif memang memberikan dukungan setelah melihat hasil-hasil survei. Tadi sudah Bang Kodari menjelaskan, dari kandidat-kandidat yang ada, Bobi ini masih yang teratas surveinya gitu loh. Jadi sebetulnya kan politik itu sangat pragmatis dalam artian untuk mencari kemenangan. Jadi mana yang kemungkinan untuk menang dan mana yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa namanya calon yang bisa memimpin dan memberikan sesuatu yang baru dan sesuatu yang membawa pada kesejahteraan, itulah yang dipilih oleh partai-partai. Nah, dalam konteks sekarang ini kita melihat Bobi ini kira nggak ada lawannya untuk sementara ini. Ya kan, dibandingkan sama Edi Rahmayadi sekalipun sekarang ini, saya lihat surveinya Bobi Nasution tuh masih lebih tinggi. Nah karena itu tidak mungkin misalnya partai-partai seperti kami yang sudah dari awal mendukung lari lagi gitu, nggak mungkin. Mas Iqbal, bolehlah diberikan apa ya statement tantangan dari apa yang dikatakan oleh Bang Saleh Daulay di sini bahwa Bobi seakan-akan nggak ada tandingannya di Sumatera Utara. Kalau dari PKS mencalonkan nama siapa yang sekiranya ini Bobi bisa lewat lah dengan calon ini, seperti apa? Ya makanya kami untuk menentukan ini perlu memang banyak kajian yang mendalam, mendengar bagian sultan dari tokoh-tokoh, para ulama, ya, tokoh masyarakat. Karena masyarakat Sumatera itu memang agak lain, mereka ini agak kritis memang, pemilih rasional juga. Jadi mereka juga belum tentu uang yang punya banyak uang juga bisa menang, tetapi lagi-lagi kalau dia popularitasnya tinggi, karena kami sudah pernah bersama Bang Edi Rahmayadi, tentu saja sebagai incumbent juga punya yang namanya kinerja, kepuasan. Ini yang sedang kita uji, yang kita kaji. Dan Mas Bobi sebagai wali kota juga punya ruang-ruang untuk bisa membranding dirinya sebagai tokoh yang berprestasi. Jadi dua hal ini tentu saja kami sedang mengkaji, dan saya kira masyarakat Sumatera insya Allah akan mendapatkan pilihan yang terbaik. Dan PKS tentu saja akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Sumatera.
Oke, nanti saat lagi apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal ini menarik untuk kita bahas. Masyarakat Sumatera Utara ini agak lain dalam artian apa? Bagaimana sih karakter dari pemilih Sumatera Utara? Mungkin tidak bahwa itu akan selesai kalau partai politik yang mengusung ini besar, gajah versus semut, atau mungkin tergantung calonnya dulu sesaat lagi.